Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qaidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Nastamir liqa'ana fi syarh al-muqaddimah fima yajibu ala qari al-Qur'ani an ya'lamah lil Imam Al-Jazair rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, ini kita lanjutkan pertemuan kita pada syarah matan al-muqaddimah fima yajibu ala qari al-Qur'ani an ya'lamah. Mungkin pertemuan kali ini hanya singkat saja. Kita membahas satu bab tentang waqaf dan ibtida. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang tajwid. Ya, sekarang kita masuk ke bab ya wa ba'da tajwidi kalil hurufi, setelah ya mempelajari memahami kaidah-kaidah praktek ya ataupun teori dalam tajwid ya lil hurufi tajwidul huruf la budda min ma'rifatil wuqufi ya. Di mana harus memahami la budd min ma'rifatil wuquf. Ya, memahami yang dimana nggak cukup mempelajari tajwid saja. Di sini dibedakan, Al-Imam Al-Jazair rahimahullah ta'ala membedakan antara bab tajwid dan bab waqaf dan ibtida. Nah, di sini nggak cukup hanya mempelajari bab tajwid saja, tapi harus memahami waqaf dan ibtida. Yang dimana niatnya membaca Al-Quran dengan menyempurnakan makhraj huruf dan sifatul huruf biar nggak salah makna, ya biar nggak jadi lahan jali ya ataupun lahan khafi. Tapi kalau nggak mempelajari waqaf dan ibtida, ya ntar waqafnya jelek, ibtidanya juga jelek, ya sama saja. Jadi harus dipelajari ya. Baik. Wal ibtida'i wahyatu qasamu idzan thalathatan tamu wa kafi wa hasan. Nah, di sini simpelnya adalah ada namanya waqaf itu al-ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari nanti di bawahnya turunannya ada nanti tam, ada kafin, ada hasan. Nanti ada qabih di sana juga. Nah, terus nanti ada waqaf di sini nanti disebutkan waqaf ittirari. Waqaf ittirari yang dimana darurat ya karena bukan disengaja. Ya, ini disebabkan misalkan kalau bersin, batuk dan semacamnya. Ini waqaf ittirari. Ya, habis itu nanti waqaf intidhari. Waqaf intidhari ini adalah waqaf yang dimana berniat untuk mendatangkan wajah yang lain atau cara baca yang lain yang diperbolehkan. Contoh misalkan kita baca qalu ya abana ma laka la ta'manna. Pertama dan ismam. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala. Itu yang pertama. Kalau itu kan ada yang berpendapat mutaakhirin sama mutaqaddimin atau ma laka la ta'manna sepanjang masuk ke nunnya. Ini yang pertama dan ismam. Yang kedua apa? Dengan rom. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Kalau semurakan ma laka la ta'manuna. Kalau rom gimana? Ikhtilas thuluthul harakah. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Nah, ini mengulang berhenti habis itu mengulang lagi. Ini dengan niat mendatangkan wajah. Atau misalkan Allahul ladzi khalaqahu min dha'fin sampai akhir habis itu dibaca dengan harakat dhamma. Atau misalkan walhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa Allah, atau baca Allahu khair. Waqaf intidhari. Habis itu ada nama waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari itu adalah waqaf yang dimana sang guru menyuruh murid ini berhenti pada kata tertentu untuk dicek apakah bacaannya benar, apakah dia faham. Misalkan contoh tentang taat, dia disuruh berhenti pada kata rahmatun misalkan atau yang lainnya, atau jannatun. Nah, dia berhenti dengan jannah atau jannat dan lain sebagainya. Biar sang guru mengetahui bahwasanya murid ini sudah paham tentang misalkan ta'nits yang tertuliskan dengan tak marbutah atau tak maftuhah terbuka. Atau misalkan berhenti pada kata maqtu dan mausul atau yang lain sebagainya. Itu namanya waqaf ikhtibari. Ya, kalau ini kita bahas tentang waqaf ikhtiyari. Yang pertama adalah wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi. Kalau waqaf tam itu adalah berhenti pada suatu kata, ya, berhenti pada suatu kata yang dimana kata ini dengan kata setelahnya udah nggak ada kaitannya dari segi makna dan lafadz. Dari segi lafadz dan makna. Ya, dari segi lafadz dan makna dia sempurna. Dia sempurna, nggak ada kaitannya dengan kata setelahnya dari segi lafadz dan makna. Ya. Selanjutnya
Ya, intinya di sini wahya lima tamma fa illam yujri ta'alluqun aw kana ma'anan fabatani fatamu. Fal kafi wa lafdhun famna'an. Ya, di sini waqaf kafi. Waqaf kafi ini apa? Di mana ketika berhenti pada suatu kata yang di mana kata tersebut masih ada kaitannya dari segi apa? Makna. Misalkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wal azizul ghafur masih ada kaitan makna sama sebelumnya? Masih ada. Ya. Tapi dari segi lafaz enggak. Nah, ini dari waqaf kafi. Kalau waqaf hasan seperti apa? Masih ada kaitan makna sama lafaz pada kata sebelumnya. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ar-Rahmani. Ini masih ada kaitannya dengan kata sebelumnya. Kenapa Ar-Rahmani? Orang Arab kan biasanya mulai dengan marfu. Ini kok Ar-Rahmani majrur. Kaitannya apa sama sebelumnya? Alhamdulillahi rabbil lillahi mengikuti apa kata lillahi. Jadi dia waqaf hasan. Nah, padahal waqaf hasan ini ya kita nggak boleh langsung memulai dengan kata setelahnya. Misalkan kita berhenti. Anggap saja alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Misalkan ini bukan satu ayat misalkan. Apakah boleh langsung kita mulai dari Ar-Rahmanir Rahim? Ya harusnya apa? Dimulai dengan kata sebelumnya karena dia masih punya kaitan lafaz dan makna. Kenapa ini boleh langsung Ar-Rahmanir Rahim? Karena ini illa ru'usul ayi jawiz fal hasan. Karena ini ujung ayat. Maka boleh. Maka boleh langsung lanjut ke kata setelahnya. Karena apa? Ru'usul ayat. Ya, karena ujung ayat maka boleh. Jadi seperti itu. Berarti kalau kita berhenti pada suatu kata yang punya kaitannya dengan dari segi lafaz, ya, dari segi lafaz maka harus memulai dengan kata sebelumnya. Karena masih nyambung, ya, biar sempurna, ya, memulai dengan kata sebelumnya. Wa ghairu ma tamma qabihu wa lahu al-waqfu atau yuqafu muttar wa yubda qablahu. Di sini wa ghairu ma tam qabihu walahu. Di mana ya ketika berhenti pada kata yang di mana maknanya itu menjadi jelek maka menjadi waqaf qabih. Tadi kalau waqaf hasan tadi apa? Dia berhenti, masih ada kaitan lafaz dan makna kata setelahnya tapi tidak menjadikan makna itu jelek. Ya. Kalau qabih masih ada kaitan makna dan lafaz dan maknanya jelek. Ya. Al-waqaf muttar. Ya, yuqafu muttar wa yubda qablahu. Yang di mana ketika beda lagi persoalan ketika waqaf, ketika berhenti disebabkan mendadak sesuatu hal yang enggak disengaja, bersin, nguap, ngantuk, ya biasa masyaallah di sini santri syarima biasanya waqaf ittirarinya tertidur. Ya, saking ngaji lama ya masyaallah sampai jam 2 malam 3 malam. Nah, dia berhenti pada kata enggak tahu berhenti apa. Lalu bagaimana solusinya? Ya, ingatnya misalkan terakhir bacanya apa? Dia mau kalau mau lebih aman ulangi aja ayatnya. Atau ulangi kata-kata sebelumnya. Karena wa yubda qablahu, mengulang bagaimana ketika terjadi ini, ya udah mengulang beberapa kata sebelumnya. Jadi seperti itu. Biar ibtidaknya enggak jelek, ya. Atau waqafnya karena ini berhenti tanpa disengaja mengulang beberapa kata sebelumnya. Walaysa fil Qur'ani mi waqafi yajib atau wajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Dan enggak ada di Quran ini waqaf yang wajib atau haram. Enggak ada kecuali karena sebab. Ya, mau gak mau harus berhenti biar maknanya nggak rusak atau sebaliknya. Dah selesai, itu saja. Ya. Itu tentang waqaf dan ibtida. Lalu bagaimana ketika ada pertanyaan? Bagaimana ketika nggak tahu bahasa Arab? Ya, bersandar dengan simbol. Kalau ada pertanyaan, Ustaz gimana nih? Katanya nggak boleh begini, nanti waqafnya gini, nanti berdosa gini misalkan. Jawabannya adalah ya bersandar dengan simbol. Bersandar dengan simbol yang dimana mushaf kan ada itu, qaf lam, shad lam, lam, mim dan semacamnya. Itu kan ada maknanya di situ. Lalu bagaimana? Ada mushaf yang dimana kan tiap mushaf itu beda. Ya, ada yang mungkin sedikit atau mungkin ayatnya panjang nggak ada simbolnya. Ya sudah berhenti sebisanya, habis itu memulai kata beberapa kata sebelumnya. Ya, karena kalau mau dipaksakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, gimana mau harus dipaksakan karena enggak paham bahasa Arab. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Waqaf lazim itu adalah ya waqaf wajib itu. Mau enggak mau harus. Karena takut maknanya berubah. Ya, simbolnya apa?
Kalau yang nggak boleh apa? Lam. Istilah. Sampai-sampai saya disampaikan oleh guru anak itu ngomongnya, jangan sampai gara-gara istilah itu akan merusak apa yang telah disusun oleh para ulama. Kadang-kadang kita ketika mengajarkan itu memakai istilah baru. Misalkan mengajarkan tentang itmam harokat atau tentang huruf atau tentang sifat-sifat. Harus kita pakai istilah baru yang di Indonesiakan. Istilahnya mungkin bahasa Arabnya aja rentan banget karena bahasa Arab kadang-kadang pengertiannya juga beda. Ini pakai bahasa Indonesia gak jauh juga. Jadi rusak juga pemahamannya. Nah, kalau masalah istilah intinya apa? Nah, di situ. Kita paling aman memakai istilah yang dipakai para ulama terdahulu. Amannya seperti itu. Ya. Baik. Ringas. Ya intinya wakaf dan ibtida itu ada wakaf ikhtiyari yang di bawahnya ada tam, kafin, hasan, ya terus ada wakaf intidhari, wakaf ikhtibari, wakaf ittirari. Wakaf ittirari yang tadi kita bahas berhenti karena nggak sengaja. Kalau ikhtiyari dia wakaf sengaja, ya dia milih ya tam, sempurna, kafin atau hasan. Ya kalau wakaf ittirari ini nggak sengaja. Karena apa? Disebabkan misalnya ngantuk, bersin, batuk dan semacamnya. Dan maknanya bisa jelek, bisa enggak. Ya. Kalau jelek bagaimana cara solusinya? Memulai beberapa kata sebelumnya. Lalu wakaf intidhari, wakaf berhenti yang dimana dengan maksud untuk mendatangkan mengulang bacaan sebelumnya lagi dengan maksud mendatangkan wajah yang lain, cara baca yang lain. Ya, ini misalkan hafaz punya beberapa wajah, beberapa kata, misalkan ini didatangkan wajah yang lainnya, misalkan riwayat lain seperti itu. Lalu wakaf ikhtibari adalah di mana guru menyuruh berhenti pada suatu kata. Aslinya nggak boleh, bisa jadi mungkin itu qabih atau mungkin yang lainnya, hasan atau mungkin yang lainnya atau kafin. Tapi dengan niat yang dimana sang guru ingin mengetahui murid tersebut bacanya benar apa enggak. Misalkan kata mimma, dia baca coba di sini, ini tertulis min atau ma, berhenti gimana? Atau misalkan waka'ayyin, baca waka'ay atau waka'ayyin, ya, dan semacamnya. Ya, atau adzununa, ini disambung bagaimana cara baca ini kalau tidak ya. Misalnya salasil, suruh berhenti baca salasil apa salasila misalkan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu. Tam itu adalah berhenti, sudah sempurna, nggak ada kaitannya dengan kata setelahnya dari segi lafaz dan makna. Kalau kafin itu berhenti tapi masih ada kaitan dari segi makna. Kalau hasan itu berhenti tapi nggak maknanya nggak jelek, tapi masih ada kaitan dari segi makna dan lafaz. Contoh misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini masih ada lafaz. Lafaznya apa? Ni. Harusnya apa? Kalau mungkin nggak ada kaitannya ya dia marfu. Dia majrur karena disebabkan pada Alhamdulillahirabbil alamin. Dari segi lafaz ada kaitannya, apalagi makna. Karena otomatis kalau lafaz itu masih ada kaitannya, insyaallah makna juga masih ada kaitannya. Tapi kalau dari segi makna nggak harus juga lafaz. Misalkan tadi dia beluakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dari lafaz masih ada kaitannya? Nggak ada. Ya, dari segi makna masih ada kaitannya. Ya simpelnya seperti itu. Ya kita simpelkan aja daripada anda pusing-pusing. Nanti wakaf tidak, ternyata mudah ya. Ya insyaallah mudah. Ya. Ya. Nah, intinya merubah ini enggak sampai menimbulkan makna yang jelek enggak? Nah, simpelnya situ. Kalau menimbulkan makna yang jelek berarti qabih. Kalau enggak ya sudah. Maksudnya kafir. Ya. Iya, hasan. Masih ada kaitannya itu. Masih ada kaitannya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang ngeri itu ya itu qabih. Misalkan dia enggak tahu. Innallaha la yaghfir. Wah, naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya Allah enggak, misalkan nafasnya habis itu jadi qabih, padahal innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Ya, yang antum bilang tuh jannatin tajri. Tajri. Nah, ini kenapa jelek? Karena apa? Masa jannahnya yang tajri. Mengalir. Yang tajri siapa? Simpelnya adalah fi'il dengan fa'ilnya. Nah, fi'il dan fa'ilnya sifat dengan mausufnya dan seterusnya. Mungkin itu. Ya, karena ya
waktu kita sudah malam ini ya, karena kita startnya juga telat. Mungkin kita cukup sekian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Mungkin kalau ketika ada kesalahan penyampaian mungkin bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.